Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menyelesaikan tugas final saya di mata kuliah Koperasi dan UKM. Yang pertama-tama, nama saya adalah Eko Prasetyo Rudianto dengan NIM 1057 21106823 kelas M23R Prodi Manajemen. Yang pertama-tama saya akan menguraikan latar belakang koperasi. Adalah koperasi dalam melaksanakan aktivitas usaha dan sebagai badan usaha yang sangat ditentukan terhadap besar kecilnya modal yang digunakan sejak munculnya Undang-Undang Koperasi Nomor 79 Tahun 1958, Nomor 12 Tahun 1967, dan sekarang Undang-Undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992. Simpanan koperasi adalah merupakan modal. Kalangan masyarakat awam pengertian modal koperasi bersamakan dengan simpanan, sedangkan simpanan koperasi hanya meliputi simpanan pokok dan simpanan wajib. Sebelum undang-undang seperti tersebut di atas, yaitu Undang-Undang tahun 1915, 1927, 1933, dan 1949, tidak mengatur tentang permodalan koperasi dan bidang usaha lainnya, namun hanya mengatur masalah pengertian dan identitas koperasi, aspek kelembagaan, dan pengesahan oleh pemerintah. Sedangkan aspek usaha atau bila koperasi menjalankan aktivitas usaha, pemerintah sedangkan aspek usaha atau bila koperasi menjalankan aktivitas usaha mempedomani hukum sipil yang berlaku pada saat itu. Maka dengan demikian, istilah yang digunakan untuk modal koperasi adalah andil atau saham, sama dengan yang digunakan oleh perusahaan yang pada umumnya. Ada yang berpandangan bahwa istilah simpanan merupakan ciri khas koperasi Indonesia. Akan tetapi kekhasan tersebut tidak akan ada gunanya jika tidak memiliki keunggulan dibanding yang lain. Namun justru sebaliknya, kekhasan bisa menempatkan koperasi menjadi eksklusif yang berusaha susah berkompetisi atau bahkan bertersisi dalam kancah dunia usaha. Tidak ada bahwa rumusan ICA atau Cooperative Identity Statement (ISIS) tahun 1995 menempatkan koperasi dalam posisi eksklusif. Koperasi harus berani dalam lingkungan dunia usaha memperjuangkan ekonomi anggota yang berdampingan dengan demi usaha lainnya. Baru mulai tahun 1992 ditegaskan bahwa perbedaan pengertian status modal koperasi, yaitu modal sendiri dengan modal pinjaman. Pengertian pemodalan koperasi. Modal dalam sebuah organisasi perusahaan termasuk badan koperasi adalah sama, yaitu modal yang digunakan untuk menjalankan usaha. Koperasi merupakan kumpulan dari orang-orang yang mengumpulkan modal untuk modal usaha, dan setiap orang mempunyai hak yang sama. Sumber-sumber modal koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Yang pertama, modal dasar. Tujuan utama mendirikan sebuah organisasi koperasi adalah untuk mengakumulasikan potensi keuangan para pendiri dan anggotanya, meskipun pada awalnya berjumlah kecil tetapi tetap ada. Yang kedua, sumber dari modal sendiri. Yang pertama adalah simpanan pokok. Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib disetorkan dalam koperasi oleh para pendiri atau anggota koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat ditarik kembali oleh anggota koperasi tersebut selama yang bersangkutan masih tercatat menjadi anggota koperasi. Simpanan wajib. Simpanan wajib itu konsekuensi dari simpanan ini adalah harus dilakukan oleh semua anggota koperasi yang dapat disesuaikan besar kecilnya, dengan tujuan usaha koperasi dan kebutuhan dana yang hendak dikumpulkan. Karena itu, akumulasi simpanan wajib, para anggota harus diarahkan mencapai jumlah tertentu agar dapat menunjang kebutuhan dana yang akan digunakan menjalankan usaha koperasi. Terus yang ketiga, modal koperasi bisa juga didapatkan dari dana cadangan. Dana cadangan ialah sejumlah uang yang diperoleh dari sebagian hasil usaha yang tidak dibagikan kepada anggota. Tujuannya adalah untuk
memupuk modal sendiri yang dapat digunakan sewaktu-waktu apabila koperasi membutuhkan dana secara mendadak atau menutup kerugian dalam usaha. Koperasi juga bisa mendapatkan modal melalui dana hibah. Dana hibah itu adalah bantuan atau sumbangan atau pemberian cuma-cuma yang tidak diharapkan pengembalian atau pembalasan dalam bentuk kata apapun. Siapapun dapat memberikan hibah kepada koperasi dalam bentuk apapun sepanjang memiliki pengertian seperti untuk menghindarkan koperasi menjadi tergantungan dengan pemberian hibah sehingga dapat mengganggu prinsip-prinsip dan asas koperasi. Modal pinjaman, modal pinjaman yang pertama bisa melalui pinjaman dari anggota. Pinjaman diperoleh dari anggota koperasi yang dapat disamakan dengan simpanan sukarela anggota. Kalau dalam simpanan sukarela, maka besar kecil dan nilai yang disimpan tergantung dari kerelaan anggota. Sebaliknya dalam pinjaman, koperasi meminjam jenis uang atau yang dinilai dengan uang yang berasal dari anggota. Bisa juga mendapatkan modal pinjaman dari pinjaman koperasi lain. Pada dasarnya diawali dengan adanya kerjasama yang dibuat oleh sesama badan usaha, terus badan usaha koperasi untuk saling membantu dalam bidang kebutuhan modal. Bentuk dan lingkup kerja sama yang dibuat di dalam lingkup yang luas atau dalam lingkup yang sempit tergantung dari kebutuhan modal yang diperlukan. Terus yang selanjutnya pinjaman dari lembaga keuangan. Pinjaman komersial dari lembaga keuangan untuk badan usaha koperasi mendapat prioritas dalam persyaratan. Prioritas tersebut diberikan kepada koperasi sebetulnya merupakan komitmen pemerintah dari negara-negara yang bersangkutan untuk mengangkat kemampuan ekonomi rakyat, khususnya usaha koperasi. Bisa juga mendapatkan pinjaman dari obligasi ataupun surat utang. Untuk menambah modal koperasi juga dapat menjual obligasi atau surat utang kepada masyarakat investor untuk mencari dana segar dari masyarakat umum di luar anggota koperasi. Mengenai persyaratan untuk menjual obligasi dan surat utang tersebut diatur dalam ketentuan otoritas pasar modal yang ada. Koperasi juga bisa mendapatkan modal dari sumber keuangan lainnya. Semua sumber keuangan kecuali sumber keuangan yang berasal dari dana yang tidak sah dapat dijadikan tempat untuk meminjam modal. Alokasi modal yang digunakan untuk koperasi adalah alokasi modal yang digunakan pula seperti pertama peduli bencana, terus Gria Persada, sewa rumah, darurat rumah sakit, pelangi keluarga, pendidikan, modal pensiun, multi Gria, renovasi rumah, transportasi multiguna maupun usaha keluarga. Distribusi cadangan koperasi. Cadangan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisian sisa hasil usaha yang dimasukkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan. Sesuai anggaran dasar yang menunjukkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 menentukan bahwa 25% dari SAU yang diperoleh dari usaha anggota disisihkan untuk cadangan. Sedangkan SAU yang berasal bukan dari usaha anggota sebesar 60% disisihkan untuk cadangan. Manfaat distribusi cadangan yang pertama memenuhi kewajiban yang tertentu. Yang kedua meningkatkan jumlah operating capital koperasi. Terus yang ketiga sebagai jaminan untuk kemungkinan rugi di kemudian hari. Atau yang keempat adalah perluasan usaha. Pengertian dalam sebuah organisasi, perusahaan termasuk dalam koperasi adalah sama, yaitu modal yang digunakan untuk menjalankan usaha. Yang kedua, sumber-sumber modal koperasi itu secara kesimpulannya dari uraian yang tadi adalah modal-modal itu oleh koperasi bisa didapatkan melalui modal sendiri, simpan pokok, simpan wajib, dan cadangan hibah, modal pinjaman dari anggota, pinjaman dari koperasi lain, pinjaman dari lembaga keuangan, obligasi, dan surat utang. Dan untuk SAU, apa itu SAU? SAU adalah sisa hasil usaha dari perputaran usaha koperasi tersebut.
Jadi pengertian SAU itu menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 tentang Perkoperasian bab 9 pasal 45 adalah SAU koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku, dikurang dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. SAU setelah dikurangi dana cadangan dibagikan kepada anggota ya sebanding jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan keperkoperasian dan keperluan koperasi sesuai dengan keputusan rapat anggota. Besarnya pembukaan modal dana cadangan ditetapkan dalam rapat anggota. Penetapan besarnya pembagian kepada para anggota dan jenis serta jumlah ditetapkan oleh rapat anggota sesuai dengan ADART koperasi. Besarnya SAU diterima oleh setiap anggota akan berbeda tergantung besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi. Semakin besar transaksi usaha dan modal anggota dengan koperasinya, maka semakin besar SAU yang akan diterima. Rumus pembagian SAU menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 Pasal 5 Ayat 1 mengatakan bahwa pembagian SAU kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi, tetapi juga berdasarkan penerimaan jasa usaha anggota koperasi terhadap koperasi. Ya. Ketentuan ini merupakan perwujudan kekeluargaan dan keadilan. Ya, di dalam ADART koperasi telah ditentukan pembagian SAU sebagai berikut: cadangan koperasi 40%, jasa anggota 40%, dana pengurus 5%, dana karyawan 5%, dana pendidikan 5%, dan asosiasi 5%, dana pembagian lingkungan 5%. Persentase perhitungan SAU koperasi pun ditentukan pada RAT dan harus dituangkan dalam ADART koperasi. Jika anggota menginginkan SAU koperasi dibagikan seluruhnya pun tetap boleh, tapi tentu hal ini tidak dianjurkan karena keberadaan dan cadangan dan lain-lain yang juga sangat penting untuk berlangsungnya koperasi. Contoh untuk pembagian SAU ya, ini ditetapkan oleh Koperasi Muda Sejahtera jumlah sifat pokok dan wajib anggota sebesar 100 juta, menyajikan laba rugi singkat pada Desember 31 2021 sebagai berikut: penjualan 460 juta, harga pokok penjualan 400 juta, laba kotor 60 juta, biaya usaha 20 juta, laba bersih 40 juta. Berdasarkan RAT, SAU dibagi sebagai berikut: cadangan koperasi 40%, jasa anggota 25%, jasa modal 20%, dan jasa lain-lain 15%. Ya. Perhitungan pembagian SAU, jurnal pembagian SAU, perhitungan persentase jasa modal. Ya. Jadi yang dibagi untuk perhitungan pembagian SAU, keterangan SAU 40 juta, cadangan koperasi 40% adalah 16 juta, jasa anggota 25% adalah 10 juta, jasa modal 20% adalah 8 juta, jasa lain-lain 15% adalah 6 juta, total 100% adalah 4 juta. Untuk jurnalnya, untuk cadangan SAU koperasi 40 juta, cadangan koperasi 16 juta, jasa anggota 10 juta, jasa modal 8 juta, jasa lain-lain 6 juta, persentase modal jasa modal untuk 100% 8 juta dibanding 100 juta adalah 8%. Yaitu contoh-contoh untuk pembagian atau pembuatan jurnal untuk SAU. SAU yang diterima di setiap anggota pada dasarnya merupakan insentif dari modal yang diinvestasikan ya, dan dari hasil transaksi yang dilakukan di koperasi. Maka dari itu diperlukannya proporsi SAU yang akan diterima para anggota koperasi dari SAU bagian anggota yang dibagi kepada anggota. Pembagian SAU anggota dilakukan secara transparan. Ya, proses perhitungan SAU anggota jumlah SAU dibagi kepada anggota harus diumumkan secara transparan sehingga setiap anggota dapat dengan mudah untuk menghitung secara kuantitatif berapa partisipasinya kepada koperasinya. Prinsip ini pada dasarnya juga merupakan salah satu proses pendidikan bagi anggota koperasi dalam pembangunan suatu kebersamaan, kepemilikan terhadap suatu badan usaha, dan pendidikan dalam proses demokrasi. Yang keempat, SAU anggota dibayarkan secara tunai ya, sehingga anggota haruslah diberikan secara tunai karena dengan demikian koperasi membuktikan dirinya dari berbagai badan usaha yang sehat kepada anggota dan masyarakat mitra bisnisnya. Untuk kesimpulan, koperasi memerlukan laporan keuangan tiap bulannya yang dapat menerangkan keadaan keuangan koperasi. Laporan keuangan koperasi
terdiri dari SAU, neraca koperasi, laporan perubahan model koperasi. Dengan laporan keuangan dapat melihat dan menilai keberhasilan atau kinerja pengurus koperasi, atau juga dapat menggunakan RAPP koperasi untuk menilai prestasi kerja pengurus dalam mengelola usaha koperasi. SAU atau yang lebih dikenal sisa hasil usaha merupakan selisih dari pendapatan dikurangi biaya operasional koperasi selama 1 tahun SAU. Selama 1 tahun SAU dapat berubah atau meningkat dengan membesar omset usaha menekan biaya operasional. Mungkin itu yang bisa saya paparkan, pengertian dari koperasi, apa itu koperasi dan modalnya dari mana, sampai dengan pembagian keuntungan atau sisa hasil usahanya. Baiklah, terima kasih. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.